Yang kali ini adalah capres saja. Tanpa didampingi wakil ya. Tanpa didampingi calon wakil presidennya. Dan nanti akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Betul. Langsung dari Grand Melia. Dan kali ini topiknya adalah? Topiknya adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini juga topik yang sangat menarik dan juga sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Apa saja sebenarnya visi misi dan juga strategi dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan. Nah, untuk membangun kita juga perlu menginformasikan sebenarnya apa saja tantangan perekonomian Indonesia yang akan dihadapi oleh para pemimpin kita. Betul. Berikut adalah informasinya. Menurut sejumlah lembaga pemeringkat kemajuan dunia, Indonesia akan bangkit bersama kekuatan ekonomi Asia lain seperti Cina, India, dan Korea Selatan. Namun terlepas dari aroma optimisme yang didengungkan itu, Indonesia hari ini masih memiliki sejumlah masalah mendasar. Di sektor ekonomi, persoalan yang mewarnai adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga awal tahun ini, angka kemiskinan Indonesia masih 11,7% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,55 juta orang. Sedangkan menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah pengangguran terbuka hingga tahun ini masih mencapai 7,24 juta orang. Lambatnya pengurangan angka kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, serta kesenjangan akibat kenaikan harga BBM tahun lalu, bencana alam, hingga krisis ekonomi global. Kondisi ini diperparah oleh rapuhnya kemandirian pangan dan kedaulatan energi. Hingga saat ini, pasokan untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok masih tergantung dari luar negeri alias impor. Mulai dari beras, kedelai, ikan, daging sapi, hingga garam. Sebagai negara agraris dan maritim dengan daratan dan laut yang luas, sungguh ironis jika Indonesia tidak memiliki ketahanan pangan yang real. Sementara pada bidang tambang dan energi, persoalan besar di sektor ini melumuri mulai dari hulu hingga hilir. Persoalan di hulu tidak pernah terlepas dari masalah penguasaan sumber daya energi dan mineral. Dominasi asing sangat kasat mata terpampang. Sektor hulu minyak dan gas misalnya, lebih dari 2/3 wilayah kerja pertambangan sektor ini digenggam oleh korporasi asing. Tak kurang 88,8% pertambangan migas dikuasai perusahaan asing. Pertambangan batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 75% diantaranya dipegang pihak asing. Begitu juga di bisnis tambang tembaga dan emas, dominasi asing mencapai 85%. Bidang perkebunan sawit tak juga lepas dari tangan-tangan asing. Negara yang besar adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan selain wilayah juga termasuk kedaulatan atas pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemanfaatan energi. Kedaulatan fisik dan wilayah Indonesia memang sepenuhnya sudah dalam genggaman bangsa sendiri. Namun sejauh mana pengelolaan negara atas segala modal manusia, alam, beserta seluruh kandungan di dalamnya mampu membawa Indonesia menjadi bangsa besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam kesetaraan. Ya, tadi kita saksikan bersama Afi, bagaimana gambaran tantangan pembangunan ekonomi dan juga bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia tidak hanya di perkotaan di DKI Jakarta saja, tapi bagaimana dari ujung barat, ujung timur, kota dan desa di seluruh Indonesia tentunya. Itu tadi gambaran sedikit bagaimana pemerintahan ke depan punya PR yang cukup besar. Betul. Nah, untuk membahasnya Afi, tentu saja kita nantikan jawaban para capres nanti di Grand Melia. Tetapi di Grand Studio Metro TV, para tim ses juga akan saling melengkapi gambaran seperti apa yang disiapkan kepada para capres untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam debat nanti. Kita mulai perkenalan.